Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu ini adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri ya, atau mujahadatun nafs. Ini nanti akan kita bahas atau mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ini nanti Bapak coba berikan tugas kalian ya. Jadi membaca surat ini, Al-Anfal ayat 72, kemudian nanti direkam. Nah, rekamannya itu nanti kalian bisa upload di Google Form tugas agama Islam ya, untuk pertemuan berikutnya. Ini sementara ini kita lewat dulu. Nanti Bapak kasih contoh bacaan yang baik dan benar ya. Di sini juga ada pembahasan ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid ini terkait tentang surat Al-Anfal ayat 72. Di sini nanti kita juga akan bahas ya terkait tentang keilmuan tajwid. Kemudian kita akan bahas ini dulu ya. Asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 72. Dalam surat Al-Anfal ayat 72 itu ada asbabun nuzul yang turun ya. Artinya asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ada penyebab-penyebab terkait atau tertentu yang menyebabkan ayat itu turun ya, baik itu turunnya malam hari atau turunnya siang hari. Itu banyak kaul-kaul atau pendapat-pendapat para ulama yang kompeten terkait tentang asbabun nuzul. Secara garis besar dalam surat Al-Anfal ayat 72 ada kurang lebih 3 asbab ya, atau 3 penyebab atau 3 yang menyebabkan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Biasanya ada latar belakang kisah atau latar belakang kejadian yang menyebabkan ayat ini turun. Pertama adalah orang mukmin dan kafir tidak bisa saling mewarisi harta. Ayat ini menegaskan bahwa orang mukmin dan orang kafir ya, mukmin ini adalah orang yang Islam dan orang kafir ini adalah orang non-muslim, baik kafir dari Nasara atau Nasrani,
Kristen atau Yahudi atau selainnya, itu sama sekali tidak bisa mewarisi harta, ya, walaupun dia ada hubungan kekeluargaan, ya. Tapi secara agama kan berbeda, itu tidak bisa mewarisi harta. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan antara Jubair bin Awam dan Ka'ab bin Malik. Ya, di sini Rasul me- mengapa namanya memperikatkan Jubair bin Awam dan Ka'ab bin Malik menjadi sebuah saudara sesama Muslim. Kemudian yang ketiga, warisan diberikan atas dasar hubungan keluarga, pernikahan, dan agama. Jadi dalam Islam, terutama fikih Islam, ada tiga dasar yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan harta waris. Pertama adalah dia mempunyai hubungan kekeluargaan, anak, istri, ya kan, cucu, dan seterusnya, kakek, nenek. Dia mempunyai hubungan pernikahan, contohnya istri dan suami, ya kan. Istri dan suami ini kan tidak ada hubungan darah sama sekali. Kemudian dia menikah sehingga menjadikan adanya penyebab penerimaan waris. Dan yang ketiga adalah hubungan agama. Agama ini adalah jika ada suatu di dalam anggota keluar dari agama Islam, maka dia sudah non-muslim, maka tidak akan mendapatkan harta waris. Jadi ini adalah penyebab-penyebab yang menyebabkan ayat ini turun, ya. Kemudian makna ayat, di sini juga nanti kita akan bahas makna ayat, bisa kalian baca juga. Wahajaru wajahadu au wa nasaru awliya, ya. Di sini bisa kalian baca sedikit demi sedikit, ya, kalian bisa pahami, kalian bisa tutornya cari di YouTube, kalian ulang-ulang, ya. Ini insya Allah minggu depan. Nah, kemudian kita lihat artinya pun sama. Jadi arti ayat ini bisa dilihat di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat ini di sini ada beberapa poin, yaitu bagaimana kita kenal sebuah sejarah hijrahnya Rasul ke Madinah, dan di mana hijrahnya Rasul ke Madinah ini, orang yang ikut hijrah Rasul ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin, ya. Sedangkan orang yang menyambut Rasul dan para sahabat dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan kaum Ansor. Jadi orang yang pergi dari Mekah ke Madinah itu muhajirin, orang yang menyambut di Madinah adalah kaum Ansor. Jadi ada ikatan yang lebih dari sekedar keluarga, yaitu ikatan agama yang dimana mereka tidak saling kenal, mereka tidak pernah saling jumpa, bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali, tapi mereka saling menyayangi, saling memberi, saling melindungi, dan inilah yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah atau ikatan keislaman yang diatur dalam ayat. Kandungan ayat surat Al-Anfal ini ada 5, ya. Yang pertama ada hubungan sesama umat Islam. Jadi kandungan ayat ini mengatur hubungan sesama umat Islam. Jadi bagaimana secara sesama umat Islam itu harus saling mengasihi, ya. Kemudian juga menjalin kasih sayang sama Muslim. Sama Muslim itu ibarat satu kesatuan tubuh, ya. Bahwa jika ada tubuh lain yang sakit, maka saling membantu. Contohnya kita kaki kena paku, maka yang menangis itu kan mata, yang aduh itu mulut, nah, yang memberi obat itu tangan, dan seterusnya. Jadi ketika ada satu muslim tersakiti, maka muslim lain harus wajib membantu. Kemudian saling membantu, membantu sesama muslim, ya. Poin 3, saling bantu-membantu sesama muslim ini tadi sudah dibahas, baik membantu secara pikiran, tenaga, maupun finansial atau keuangan. Kemudian juga selanjutnya saling tolong-menolong dan melindungi. Jadi sesama muslim harus melindungi. Jika satu orang membutuhkan perlindungan, maka seorang muslim wajib memberikan perlindungan tersebut. Contohnya ya peristiwa hijrah tadi yang sudah Bapak sebutkan. Kemudian anjuran hijrah di tengah situasi tidak menentu. Kandungan ayat yang lain yang terakhir adalah bagaimana seorang muslim dianjurkan untuk hijrah atau berpindah dari satu situasi ke situasi yang normal. Dalam artian begini, ketika ada di mana seorang
kebahasaan, sedangkan secara keistilahan atau bahwa mujahadatun nafs ini adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau sungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mujahadatun nafs ini adalah kita berjuang dengan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita membawa diri kita untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah dalam artian kita menjalankan perintah Allah. Secara ilustrasi seperti gini. Ini adalah body kita atau badan kita. Di dalam badan kita ini kita ada keimanan, ada hawa nafsu. Jadi dalam diri kita ini ada keimanan dan hawa nafsu, ya. Jadi kita harus ingat dalam diri kita ini ada keimanan dan hawa nafsu, yang dimana dua hal ini ada di dalam diri kita. Artinya manusia itu punya potensi untuk baik dan juga punya potensi untuk tidak baik. Tinggal dominan yang mana di dalam dirinya. Kalau dia dominannya adalah keimanan, maka ya potensi baik maka lebih dominan dalam hidupnya. Kalau di dalam dirinya lebih dominan hawa nafsu, maka potensi keburukan akan ada di dalam diri, atau potensi berbuat buruk akan sangat besar di dalam dirinya. Tinggal bagaimana kita mendrive yourself, ya, mendrive diri kita untuk kita lebih condong kemana. Karena pada hakikatnya di dalam diri kita itu ada iman, ada nafsu tadi. Dan nafsu itu terbagi kepada 3, ya. Ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang mendorong manusia kepada sebuah keburukan. Dalilnya Yusuf ayat 53. Contohnya manusia merusak, ya kan, mencuri, berbuat maksiat, itu adalah nafsu ammaroh yang dimana mendorong manusia untuk berbuat buruk, durhaka kepada orang tua, menyakiti, memukul, dan seterusnya. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Jadi nafsu yang paling gahar, ya kan, itu ada di nafsu ammaroh. Inna nafsa al-ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammaroh itu adalah selalu mendorong setiap manusia untuk berbuat jelek atau buruk. Bolos sekolah, ya kan, terusnya berbohong, itu adalah dasar nafsu ammarah. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Pada dasarnya ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka dia akan ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Kenapa? Karena itu tadi Bapak jelaskan bahwa di dalam diri kita ada butir-butir keimanan, ya, yang dimana membisikkan kita, mengajarkan atau memberikan arahan kepada kita bahwa perbuatan A itu buruk. Nah, ketika seseorang sudah berbuat buruk, maka biasanya sedikit terbesit di hati terkecilnya, saya salah, ya kan, ini nggak benar, kan gitu kan, saya nyesel nih. Katanya ada seorang siswa berbolos, kemudian ketika dia bolos ketahuan, dipanggil oleh sekolah, orang tuanya, ya kan, diberikan punishment. Di dalam hatinya dia berpikir, wah, saya nggak bakal bolos lagi nih, saya nyesel. Nah, itu adalah tingkatan yang nafsu lawamah, ya. Nah, sedangkan nafsu tidak selamanya mendorong seorang kepada keburukan. Ada nafsu yang mendorong seorang kepada kebaikan, yang kita kenal dengan nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah nafsu yang tenang, yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, ya,